Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat An-Nazi'at, tepatnya ayat ke-27 insyaallah sampai 33. Ini bagian ketiga dari surat An-Nazi'at. Kita baca ayat-ayatnya. Allah berfirman, "A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha?" Apakah kalian lebih kuat penciptaannya ataukah langit? Allah lah yang membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah Allah yang meninggikan bangunan langit dan menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dialah Allah yang menjadikan langit gelap di kala malam hari, dan dialah yang mengeluarkan cahayanya di kala pagi hari. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Kemudian Allah setelah itu membentangkan bumi. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dan dialah Allah yang mengeluarkan dari bumi airnya dan tumbuhan-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan dia Allah yang menjadikan gunung-gunung itu kuat ataupun kokoh, atau yang mengokohkan gunung-gunung. Mata'allakum wali an'amikum, sebagai kenikmatan bagi kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Ini surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 33. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, yaqulu ta'ala mubayyinan dalilan wadihan limunkiril ba'ats wa mustab'idi i'adatillah lil ajsad. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini ingin menjelaskan
menegakkan hujjah atau dalil yang terang benderang kepada para pengingkar hari kebangkitan dan orang-orang yang menyatakan, meyakini mustahil Allah bisa mengembalikan jasad yang telah hancur lebur. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bagian ketiga dari surat An-Nazi'at ini masih nyambung dengan yang bagian pertama, yang mana sudah kita sampaikan awal surat An-Nazi'at, wa nazi'ati gharqa wa nasyitati nashta. Allah bersumpah dengan para malaikat untuk menyatakan hari kebangkitan itu benar-benar akan terjadi. Paham? Ini bagian pertama surat An-Nazi'at. Bagian kedua ini berkaitan dengan Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam yang Allah kisahkan untuk menghibur Nabi, menghibur orang beriman, bahwasanya ketika orang-orang kafir, orang musyrikin tidak mengimani hari kebangkitan dan mereka menyakiti, mengganggu dakwah Nabi, maka Allah berikan hiburan. Nabi Musa juga diganggu, bahkan oleh penguasa yang sangat zalim, yang sangat kufur, yang punya kekuatan luar biasa. Namun akhirnya Allah binasakan. Artinya sabar, tetap konsisten, jangan terlalu bersedih hati. Kemudian Allah mulai lagi menjelaskan tentang apa? Hari kebangkitan itu pasti terjadi. Di dalam Al-Quran, kata para ulama, Allah banyak menegakkan hujjah terhadap orang-orang musyrikin jahiliyah yang tidak mengimani hari kebangkitan dengan berbagai macam hujjah, dengan berbagai macam redaksi. Di antaranya dalam ayat tadi, "A'antum asyaddu khalqan amis sama." Apakah kalian, ada dua pendapat ulama tentang antum, siapa yang dimaksud dengan antum di sini? Apakah orang musyrikin jahiliyah saja atau manusia secara umum? Namun kata ulama tidak bertentangan dua-duanya ini. Ini termasuk kalau istilah ilmu tafsir ini namanya ikhtilafut tanawu, perbedaan retorika namun tidak saling bertabrakan, tidak saling bertentangan. Seperti ketika Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan Al-Kautsar itu ditafsirkan oleh para ulama kurang lebih ada 16 ucapan. Ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah sungai di surga, ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar, ada yang mengatakan itu Islam, ada yang mengatakan al-fiqhu fiddin, ada yang mengatakan al-hikmah, namun tidak saling bertabrakan. Bahwasanya kalau orang itu berpegang teguh dengan Al-Kautsar, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan memperoleh telaga di padang mahsyar dan dia akan memperoleh juga sungai di surga, karena telaga di padang mahsyar itu sumber airnya dari sungai di surga sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ini istilahnya ikhtilafut tanawu, perbedaan ungkapan dalam penafsiran namun tidak saling bertabrakan, bisa dijamakan, bisa dikompromikan. Demikian pula di sini. Antum, apakah kalian? Yang pertama kali masuk dalam kategori kalian di sini adalah orang musyrikin jahiliyah yang mereka mengingkari hari kebangkitan. Namun ini juga bertentangan dengan tafsir antum, wahai manusia. Ya, ini secara umum manusia itu mana yang lebih, ataukah langit yang lebih kokoh penciptaannya? Yang mana lebih kokoh? Ya, ini sudah terang benderang, langit itu lebih kuat penciptaannya. Makanya ulama di sini menyatakan kata-kata antum tanda tanya atau pertanyaan di sini istifham, bukan untuk cari jawaban, karena jawabannya jelas. Langit tentunya lebih kokoh penciptanya daripada manusia. Ini namanya istifham lil inkar.
Pertanyaan untuk mengingkari orang musyrikin. Kenapa kalian tidak mempercayai bahwasanya Allah sanggup mengembalikan jasad yang menjadi tulang belulang jadi hidup lagi? Allah sanggup. Kenapa? Allah saja sanggup menciptakan langit dan bumi yang itu lebih kuat, kokoh penciptaannya daripada apa? Manusia. Gak bisa dibanding-bandingkan. Itu perbandingan berapa juta kali lipat kuatnya langit dibandingkan manusia. Jadi kata-kata antum, apakah kalian lebih kuat penciptaannya ataukah langit? Ini pertanyaan yang gak butuh apa? Jawaban. Ini sudah kita sampaikan berulang kali dalam Al-Quran, banyak istifham, pertanyaan-pertanyaan yang itu gak butuh jawaban. Itu maknanya sudah tersirat dalam redaksi ucapannya. Contoh yang lain yang istifham lil ingkar. Allah mengatakan, antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu ataukah Allah? Butuh jawaban enggak tidak? Hah? Jawabannya sudah terang benderang. Lalu apa fungsi pertanyaan ini tadi? Untuk mengingkari orang-orang yang memintari, bahkan mengemintari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya Allah menyatakan dirinya punya sifat ini dan itu, sifat murka, sifat cinta, sifat tinggi di atas aras, namun orang-orang itu mengingkari atau mentakwilkannya. Antum a'lamu amillah. Kalian apakah lebih tahu daripada Allah tentang sifat-sifatnya? Allah mengatakan dirinya punya sifat ini dan itu, kalian apa? Mengingkarinya. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ini pertanyaan bukan cari jawaban. Ini pertanyaan lil ingkar, untuk mengingkari orang-orang yang apa? Ngemintari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya istifham lil ingkar, pertanyaan namun maknanya mengingkari. Demikian pula dalam ucapan Nabi Yusuf misalnya, ketika beliau ditanya tentang takwil mimpi oleh dua teman yang dipenjara, beliau mengatakan, ya sahibai sejani, a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Wahai dua temanku yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apakah Nabi Yusuf bertanya untuk cari jawabannya? A'arbabun mutafarriqun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik ataukah Allah? Jelas jawabannya apa? Ini pertanyaan namanya lil ingkar, untuk mengingkari orang-orang musyrikin yang menyembah banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ada istifham dalam Al-Quran yang tujuannya untuk mengingkari. Di sini juga ada demikian. Antum asyaddu khalqan amis sama. Apakah kalian, terutama orang-orang musyrikin, lebih kuat penciptaannya ataukah langit? Jelas langit. Maka kalau Allah sanggup menciptakan langit yang istilahnya berjuta-juta kali lebih kuat daripada manusia, maka hanya sekedar mengulang penciptaan manusia di alam akhirat lebih apa? Sanggup lagi. Ini salah satu hujah Allah untuk apa? Orang musyrikin mengimani hari kebangkitan. Yang kedua, di antara redaksi ayat kata para ulama yang untuk menegakkan hujah atas orang-orang musyrikin tentang turunnya hujan yang dengannya Allah menumbuhkan tanah, bumi yang kering kerontang. Di antaranya kalau antum perhatikan yang mungkin pernah umrah, ya. Dulu kita tahun 2000-an pernah tinggal di kota Madinah, kuliah di sana, jarang kita lihat hujan turun. Namun akhir-akhir ini apa? Arab Saudi banyak diturunkan hujan. Maka apa? Muncul berbagai macam bentuk tanaman-tanaman hijau luar biasa. Yang biasanya kita kalau berangkat dari Madinah ke Mekah hanya lihat ya warna coklat terus, mulai dari sepanjang jalan coklat terus. Namun akhir-akhir ini sering melihat apa? Bukit-bukit atau gunung yang hijau royo-royo. Ya, bahkan juga
tanah-tanah di bawahnya juga luar biasa hijau-hijaunya. Ini kata Allah termasuk apa? Kalau orang itu mau berpikir, Allah sanggup menghidupkan tanah yang kering kerontang, menumbuhkan tumbuh-tumbuh. Demikian pula Allah sanggup untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya. Bumi yang tandus, yang mati, yang kering, Allah sanggup menghidupkan tanamannya. Demikian pula Allah sanggup menghidupkan manusia yang sudah mati. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 39. Allah mengatakan, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Allah mengatakan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi yang awalnya itu khasyiatan, kering, mati. Ketika Allah turunkan hujan, ihtazzat wa rabat, dia bergerak dan dia pun menjadi apa? Subur. Kemudian kata Allah, innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Sesungguhnya yang menghidupkan tanah yang kering kerontang itu, dia juga yang sanggup menghidupkan manusia setelah kematiannya. Innahu ala kulli syai'in qadir. Dan kata Allah, dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan yang semisal dengan ayat ini banyak. Bahwasanya di antara hujah yang Allah tegakkan atas orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan itu tadi, Allah sanggup menumbuhkan, menghidupkan tanah yang kering kerontang. Maka demikian pula di hari kiamat Allah maha kuasa menghidupkan manusia yang telah mati. Demikian pula dalam Al-Quran, di antara redaksi model ayat yang Allah tegakkan hujah atas orang musyrikin yang mengingkari kebangkitan, tentang masalah Allah di dunia sanggup menghidupkan yang sudah lama mati. Entah yang mati dalam keadaan, dalam artian tidur ratusan tahun, seperti kisah siapa? Ashabul Kahfi. Allah tidurkan dalam waktu 309 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar, 309 tahun Allah tidurkan. Dan Allah sanggup membangunkan, menghidupkan lagi. Itu juga kata ulama, itu sebagai dalil Allah sanggup menghidupkan manusia setelah meninggalnya di hari kiamat. Itu diantara bentuk-bentuk hujah yang Allah tegakkan atas kaum musyrikin jahiliyah. Demikian mulai yang mungkin antum pernah baca, insya Allah sudah pernah baca ayat dalam surah Al-Baqarah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh enggak salah 260-an itu. Wa id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sudah ketemu 260. Ya, Allah mengatakan, ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan manusia yang telah mati. Kata Allah, awalam tu'min, tidakkah engkau beriman wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, bala, sungguh aku beriman wahai Rabbku, namun aku bertanya itu agar lebih memantapkan hatiku. Kemudian Allah memerintahkan apa? Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Kata Allah, wahai Ibrahim, ambillah 4 ekor burung, kemudian cincang-cincang dia, kemudian setiap bagiannya taruh di setiap burung. Ya, dipisah-pisah bagian burung tersebut. Summa di'uhunna yatina kasaya. Kemudian panggillah dia akan mendatangi. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ini diantara redaksi ayat yang digunakan oleh Allah untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin agar mereka beriman kepada hari kebangkitan. Banyak sekali kata ulama redaksi-redaksi ayat yang digunakan untuk menegakkan hujah. Meskipun sudah sangat terang mendengar hujah tersebut, namun sebagaimana yang kita
sampaikan pada kesempatan yang lalu sebagaimana kisah Fir'aun. Fir'aun yang sudah ditegakkan hujjah oleh Nabi Musa, didatangkan berbagai macam mukjizat, tetap nggak mau beriman. Itulah yang difirmankan oleh Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Al-haqqu syamsun wal uyunu nawadhiru. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang di siang bolong, namun matahari yang terang benderang tersembunyi bagi orang yang buta. Ini juga demikian. Orang musyrikin, Allah telah tegakkan hujjah dengan berbagai macam bentuknya yang sangat terang benderang, namun tetap tidak mau beriman sebagaimana Fir'aun. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan tadi a'antum. Kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan a'antum di sini ayyuhal bashar, wahai manusia, lebih umum daripada sebagian ulama tafsir yang lain yang mengatakan a'antum ayyuhal musyrikun. A'antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian wahai manusia lebih kuat penciptaannya ataukah langit? Zatul jurumi al-azim, langit yang memiliki bentuk yang sangat kokoh, wal khalqil qawi, yang memiliki penciptaan yang sangat kuat, wal irtifa'il bahir, yang sangat tinggi. Yang lebih dahsyat dari itu kata para ulama, Allah banaha, yang meninggikannya namun tanpa tiang yang menyanggah. Sebagaimana dalam surat Luqman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang-tiang. Ada nggak sekarang penemuan ya, mungkin dari arsitek dan sebagainya, bangun atap tanpa tiang? Ada? Hah? Ini sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kata para ulama, bangunan sekecil apapun, rumah sekecil apapun, namanya atap pasti ada apa? Ini bayangkan langit yang segede ini, tidak ada apa? Penyanggahnya. Ini sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat kursi, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi. Allah ciptakan langit dengan segitu besarnya, kokohnya, dan sangat tinggi sekali, namun tanpa tiang yang menyangga. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama juga sudah pernah kita sampaikan, dalil-dalil semacam ini juga digunakan oleh Allah untuk menegakkan hujjah atas orang-orang ateis yang tidak mempercayai apa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, langit dan bumi yang besar ini, apakah mungkin tercipta tanpa ada penciptanya? Mustahil. Ya. Ini dalil tentang apa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang tanya, mana dalil wujudnya Allah dalam Al-Quran? Banyak. Bagi yang apa? Punya mata hati. Namun kalau yang sudah buta, meskipun dikasih seterang apapun, tetap seperti Fir'aun dan seperti orang musyrikin jahiliyah. Ini tidak mungkin langit dan bumi itu ada tanpa apa? Sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya dahulu ketika Abu Hanifah rahimahullah berdebat dengan seorang ateis, kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, jangan terlalu jauh-jauh kita ngobrol atau dialog. Ana mau cerita tentang kapal di laut, dia berlayar sendirian tanpa nahkoda, dia berlabuh di pelabuhan tanpa ada yang nyetir istilahnya. Dia menumpangkan penumpang, barang-barang itu turunkan tanpa ada nahkoda. Kata sang ateis, mustahil. Ini khoyal, ini halusinasi. Maka apa jawaban Imam Abu Hanifah rahimahullah? Kapal yang sekecil itu nggak mungkin berlayar sendirian, apalagi langit dan bumi yang segini apa?
besarnya, yang teratur. Matahari terbit di pagi hari, terbenam di kala malam hari. Tidak mungkin, nggak ada yang mengaturnya. Fabuhita al-mulhid, maka orang ateis pun nggak bisa menjawab. Ini sekali lagi adanya dalil-dalil yang berkaitan dengan pencipta langit dan bumi. Ini juga dalil yang digunakan oleh Allah untuk menegakkan hujjah atas orang-orang yang tidak mempercayai wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, banaha ay Allah taala, yang membangunnya adalah Allah dengan kekuatannya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun, kata Allah, dengan kekuatan. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang meluaskannya. Ini sekali lagi menunjukkan akan wujudnya Allah. Ini juga menunjukkan akan rububiyah Allah. Allah sang maha pencipta, maha pengatur, maha penguasa. Dan ini sekaligus melazimkan manusia agar beribadah hanya kepada Allah semata. Ini juga hujjah atas orang musyrikin jahiliyah. Kalian wahai orang musyrikin jahiliyah mempercayai, mengimani Allah yang menciptakan langit dan bumi, namun kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah? Ini sudah kita sampaikan, orang musyrikin jahiliyah mereka mempercayai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapakah menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab Allah. Namun kenapa mereka dikatakan kaum musyrikin? Karena mereka tidak melanjutkan akidah mereka tadi kepada tauhid al-uluhiyah, menyembahnya kepada Allah semata. Tauhidur rububiyah yastalzim tauhid al-uluhiyah. Kata para ulama, tauhid rububiyah, kalau orang itu meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi, mengaturnya, memilikinya, menguasainya, maka harus dia lanjutkan kepada menyerahkan semua ibadah kepada Allah. Namun kalau hanya stop, berhenti pada tauhid rububiyah saja, yaitu sebagaimana Abu Jahal CS, mereka tetap dikategorikan musyrikin. Ini ayat-ayat yang juga digunakan dalil untuk menegakkan hujjah atas orang musyrikin agar beribadah hanya kepada Allah. Seperti yang Allah firmankan juga dalam surat Maryam, kalau tidak salah 65 atau 60-an, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa setelah itu? Kata Allah, fa'budhu, maka ibadahilah Allah. Setelah Anda yakin Allah yang menguasai, menciptakan, mengatur alam semesta, maka lanjutkan dengan fa'budhu, beribadalah kepada Allah semata. Adapun orang musyrikin, mereka nggak sampai kepada fa'budhu tadi, tidak mau mengesahkan Allah dalam ibadah, namun mereka masih menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Kadang beribadah kepada Allah, namun kadang juga beribadah kepada selain Allah. Padahal Allah berfirman dalam lanjutan ayat tadi, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tentunya tidak ada. Ayat berapa itu? 65, surat Maryam ayat 65. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah berfirman, rafa'a samkaha ay jurumaha wa surataha. Allah yang meninggikan langit tersebut atau bangunan langit tersebut. Fasawwaha, dan dia yang menyempurnakan bangunan penciptaan langit biihkamin wa itqan. Luar biasa indahnya, luar biasa kokohnya, tidak ada cacat sama sekali. Ya, kalau bangunan manusia kadang ada yang lubang, catnya kurang coba antum lihat langit dikala cerah itu, luar biasa indahnya.
Makanya dalam surat Al-Ghasyiyah, kalau hari Jumat imam bacanya, ini diajak berpikir bagaimana indahnya apa? Langit. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ini namanya tadabbur alam untuk apa? Sampai kepada puncak tauhid tadi, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau kita sudah tahu bagaimana keindahan dan bagaimana pokoknya penciptaan langit dan bumi ini, maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian kata Asy-Syaikh, yuhirul ukul wa yudhiru al-alba. Keindahan, kekokohan, kesempurnaan penciptaan langit ini menjadikan akal manusia sangat luar biasa takjubnya. Sampai istilahnya nggak bisa berkata-kata bagaimana keindahan langit dan tersebut dan kekokohannya seperti tadi. Bagaimana langit yang tinggi, yang sangat besar, yang sangat kokoh, namun tidak ada apa? Tiang yang menyanggahnya. Allah ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga salah satu kiat kata para ulama untuk menambah iman kita kepada Allah. Karena iman yazid wa yanqus, kata Ahlus Sunnah, iman bisa bertambah bisa berkurang. Di antara kiat menambah iman dengan tadabbur alam, dengan di antaranya tadi merenungkan ciptaan-ciptaan Allah ini, menambahkan apa? Pengagungan kita kepada Allah, dan harus ada kelanjutannya bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Kemudian Allah berfirman, wa aghtasa lailaha ay adlamahu. Allah yang menjadikan malam itu gelap gulita. Ini sebetulnya ayat-ayat ini mirip dengan pembahasan kita di surat apa? Surat apa? Yang sudah kita lewati. Entah Al-Fatihah atau An-Naba. Kalau Al-Fatihah nggak mungkin. Yang ada apa? Surat An-Naba. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Dan Allah atau kami, kata Allah, yang menjadikan malam itu tertutupi seperti pakaian yang menutupi jagat raya, gelap semuanya. Ini Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, wa aghtasa lailaha ay adlamahu fa'ammatil dhulma jami'ar ja'il as-sama. Ketika malam tiba, Allah menjadikannya gelap gulita yang meliputi semua jagat raya, semua langit. Fa'adlama wajha al-ard. Sebagaimana kata Allah tadi di surat An-Naba, wa ja'ana laila libasa, kami jadikan malam seperti pakaian yang menutup jagat raya. Bahkan kata Syekh Utsaimin juga, kalau kita naik di pesawat, luar biasa gelapnya itu rata. Itulah Allah ala kulli syai'in qadir. Kadang manusia banyak berpikir siang yang terang benderang kayak tadi misalnya, kemudian waktu sudah maghrib, ya seperti sekarang ini sudah apa? Luar biasa, ini Allah ala kulli syai'in qadir. Enggak mungkin ada apa? Secara tiba-tiba tanpa yang mengatur. Seperti jangankan yang besar seperti ini, lampu saja. Kalau siang, kalau sudah jam 5:30 atau jam 6, rata-rata di rumah itu pasti dimatikan. Ada yang matikan, ada yang menghidupkan. Kan sekarang ada yang otomatis, itu pun juga ada yang nyeklek juga. Ada yang naruh juga. Ini sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Bagaimana tiba-tiba malam yang gelap gulita tersebut. Wa akhraja duhaha. Demikian pula kalau sudah siang, Allah keluarkan cahayanya. Adhara fihi an-nur al-azim. Kemudian ada keterkaitan antara ayat tadi yang mengatakan Allah menutupi malamnya langit. Allah mengeluarkan sinarnya langit. Kenapa kok ada kata-kata malamnya langit, siangnya langit? Ini karena ada keterkaitan proses adanya malam, yaitu dengan tenggelamnya apa? Matahari di atas langit. Demikian pula dengan apa? Ketika matahari terbenam,
ini juga menyebabkan malam gelap gulita. Itu diantara makna akhraja duhaha aghtasha lailaha. Disandarkannya malam kepada langit, disandarkannya cahaya siang kepada langit, karena berkaitan dengan asyams yang ada di langit yang menyinari kalau terbit dan tenggelam sehingga malam gelap gulita. Kata beliau, hina ata bisyamsi famtaddan nasi masalih dini wa dunyahum. Ketika siang hari Allah keluarkan cahaya langit, yaitu dengan terbitnya matahari, manusia pun mencari ma'isyah. Kalau malam mereka tidur, wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurnya kalian sebagai tempat istirahat. Kemudian wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa, dan kami jadikan siang waktu untuk bekerja. Ini sekali lagi menunjukkan kekuasaan Allah dan kewajiban manusia banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah. Wal arda ba'da dzalika dahaha, ibadah khalqis sama dahaha. Setelah Allah menciptakan langit, Allah menjadikan bumi sebagai hamparannya. Ai auda'a fiha manafi'aha. Allah meletakkan berbagai macam manfaat di dalam bumi tersebut. Bahkan Allah mengatakan waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan apa yang di bumi itu sebagai nikmat bagi kalian. Ayat ini sebagai dalil kata ulama, al-aslu fi al-asya al-ibaha. Asal urusan dunia semuanya mubah, boleh-boleh saja, halal, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Alias yang halal itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa yang di bumi bagi kalian semuanya. Semua makanan halal, semua minuman halal, kecuali yang diharamkan. Namanya pengecualian itu lebih sedikit. Maka salah kalau ada yang mengatakan sedikit-sedikit haram. Justru sedikit-sedikit halal. Jangan jauh-jauh. Antum masuk ke pasar saja, dari mungkin ratusan penjual, yang haram mungkin 1-2 saja. Yang menjual daging babi, sana daging ayam, daging sapi, daging kambing, semuanya halal, ikan ini, ikan itu. Ya, maka sekali lagi salah ya total kalau ada yang mengatakan dalam Islam itu sedikit-sedikit haram. Tidak, sedikit-sedikit halal. Cuma itulah orang yang buta mata hatinya nggak bisa melihat banyaknya yang al-halal. Ya, sekali lagi dalam kaidah usul kata ulama, asal hukum segala sesuatu dalam urusan dunia itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian kata Syekh, wa fusira dzalik biqaulihi akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ayat tadi wal arda ba'da dzalika dahaha, Allah membentangkan bumi itu ditafsirkan pada ayat selanjutnya, yaitu dia mengeluarkan dari bumi itu airnya, mata air, ya. Wa mar'aha, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan menjadikan gunung sebagai pasak bumi. Fadahyul ardi ba'da khalqis sama kama huwa nasu hadil ayat al-karimah. Wa amma khalqu nafsil ardi famutaqaddimun ala khalqis sama. Kemudian kata Syekh, penciptaan bumi itu sebetulnya lebih dahulu daripada penciptaan langit. Ini kata Syekh, kalau ditanya mana yang lebih dahulu, penciptaan bumi atau langit, maka kata beliau yang lebih dahulu adalah penciptaan bumi. Fa mutaqaddimun ala khalqi as-sama. Mana dalilnya? Allah berfirman, "Qul a innakum la takfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumaini." Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kalian mengkufuri yang menciptakan bumi dalam waktu 2 hari? Sampai kepada ayat yang berbunyi tsummastawa ila sama, kemudian baru dia
tinggi ke langit. Jadi sebelum pencipta langit Allah sudah menciptakan apa? Bumi terlebih dahulu. Nah, kemudian kata Syekh, kurang berapa menit? 2 menit. Kita lanjutkan sedikit ya. Faladhi khalaqas samawati al-idham wa ma fiha minal anwar wal ajram wal arda al-kathifa al-ghabra wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim la budda an yab'atsal khalqa al-mukallafin. Kesimpulannya, kalau Allah dialah yang menciptakan langit dengan begitu besarnya kokohnya, yang di situ ada cahaya matahari, dan dia yang menciptakan bumi dengan berbagai macam kenikmatannya dan apa yang ada di dalamnya dari kebutuhan manusia, manfaat bagi manusia, maka dialah Allah yang akan membangkitkan manusia yang telah Allah berikan beban taklif syariat, fayujazihim, dan dialah Allah yang akan membalas mereka ala a'malihim, sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faman ahsana falahul husna, barang siapa berbuat kebaikan di dunia baginya pahala yang baik di akhirat. Wa man asa'a fala yalumanna illa nafsah, dan barang siapa berbuat kejelekan di dunia maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Walihada dzakara ba'da hadzal qiyam al jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah untuk beriman dan beramal saleh dan istiqomah di atasnya, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya kelak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.